Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan dari kitab Aqidatut Tauhid yang akan memasuki fasal yang pertama, itu al-faslul awal, fasal yang pertama, fi bayani makna tauhid rububiyyati wa iqrar al-musyrikin bih, penjelasan tentang makna tauhid rububiyah dan pengakuan orang-orang musyrik terhadap tauhid rububiyah. Dari judul ini kita bisa mengetahui bahwasanya orang-orang musyrik ataupun kaum musyrikin, mereka mengakui akan tauhid rububiyah. Jadi orang-orang musyrik ataupun kaum musyrikin, mereka mengakui apa? Tauhid rububiyah. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, at-tauhid bima'nahu al-'am huwa i'tiqadu tafarudillahi ta'ala birububiyyah wa ikhlasul ibadati lahu wa itsbatu ma lahu minal asma'i was sifat. Fahuwa thalathatu anwa'. Tauhid, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, tauhid maknanya secara umum. Tauhid maknanya secara umum itu i'tiqadu tafarudillahi ta'ala birububiyyah, meyakini akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam rububiyahnya. Tauhid maknanya secara umum adalah apa? Meyakini keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububiyahnya. Wa ikhlasul ibadati lahu, dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Wa itsbatu ma lahu minal asma'i was sifat, dan menetapkan bagi Allah Ta'ala nama-nama dan sifat-sifatnya. Menetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala nama-nama, yaitu nama-namanya yang indah, dan sifat-sifatnya, yaitu sifat-sifatnya yang maha tinggi. Ini makna apa? Makna tauhid secara umum. Atau boleh dikatakan makna tauhid secara umum adalah meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyahnya, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala saja, dan menetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala nama-nama dan sifat-sifatnya. Di mana tauhid ini, kata beliau, fahuwa thalathatu anwa'. Tauhid ini ada tiga macam. Tauhid ini ada
Ada berapa, Bapak Ibu? Ada tiga macam. Apa saja ketiga macam tauhid tersebut? Yang pertama yaitu tauhidul rububiyah. Yang kedua wa tauhidul uluhiyah. Dan yang ketiga wa tauhidul asma'i was sifat. Wa kullu naw'in lahu ma'nan la budda min bayani liyatajaddada al-farqu baina hadhihi al-anwa'. Jadi tiga macam tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid asma dan sifat. Wa kullu naw'in, dan setiap jenis tauhid tadi, setiap macam tauhid tadi, satu rububiyah, dua uluhiyah, tiga asma sifat, lahu ma'nan, yang memiliki makna masing-masing. Masing-masing memiliki apa? Memiliki makna. La budda min bayani, yang harus dijelaskan. Dijelaskan masing-masing dari tauhid tersebut. Kenapa harus dijelaskan masing-masing tauhid tersebut? Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Liyatajaddadal farqu baina hadhil anwa'. Supaya apa? Supaya selalu apa? Selalu update. Selalu terbaharui perbedaan antara jenis-jenis tauhid tersebut. Tauhid rububiyah sendiri, tauhid uluhiyah sendiri, tauhid asma dan sifat sendiri. Sehingga masing-masing akan apa? Akan terlihat bedanya. Akan terlihat apa? Bedanya. Dan kita akan mempelajari jenis ataupun macam tauhid yang pertama. Sini awalan yang pertama tauhid rububiyah. Tauhid apa? Rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, huwa ifradullah Ta'ala bi af'alihi بأن يعتقد أنه وحده الخالق لجميع المخلوقات الله خالق كل شيء. Tauhid rububiyah adalah ifradullah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala atau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala bi af'alihi, di dalam perbuatan-perbuatannya. Itu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam apa? Di dalam perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan dijelaskan, yang termasuk ke dalam perbuatan ataupun rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu bi'an yu'taqad, harus diyakini. Apa yang harus diyakini? Apa yang harus diyakini? Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu, hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Jadi hanya apa? Allah subhanahu wa ta'ala saja al-khaliqu li jami'il makhluqat, yang mampu untuk apa? Untuk menciptakan seluruh makhluk. Tidak ada kekuatan, zat dan apa saja yang mampu untuk apa? Untuk menciptakan sesuatu. Ada enggak yang bisa menciptakan uang? Menciptakan. Kalau membuat beda dengan menciptakan. Adanya uang itu karena apa? Karena dahulu manusia tidak tahu apa-apa. Bahkan Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah tahu nama-nama benda? Tidak. Nabi Adam tidak tahu nama-nama benda, sehingga wa'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan kepada siapa? Kepada Nabi Adam nama-nama benda semuanya. Ini namanya ikan, ini namanya udang, ini namanya uang. Segala benda diberitahu namanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang apa? Yang mampu untuk menciptakan seluruh makhluk. Apa dalilnya? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surat Az-Zumar ayat 62,
Allahu khaliqu kulli syai. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu, semuanya, langit, bumi, matahari, bulan, manusia, jin, laut, dan segala apa saja yang ada di antara langit dan bumi, semuanya diciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hal ini terlihat remeh, ini harus apa? Harus diketahui, harus diyakini dengan keyakinan yang apa? Keyakinan yang mantap. Jangan sampai ada yang meyakini bahwasanya benda, sesuatu atau apa saja yang ada di langit dan bumi itu diciptakan oleh selain Allah. Padahal hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Kemudian selain itu, wa annahu raziq, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Memberikan apa? Rezeki untuk siapa? Li jami'id dawab wal adamiyim wa ghairihim, yang memberikan rezeki kepada semua, baik binatang yang melata, binatang yang hidup di muka bumi, wal adamiyin, dan manusia. Apakah manusia itu laki-laki ataupun perempuan? Apakah tua ataupun muda? Apakah anak-anak ataupun remaja, termasuk bayi yang baru ceprot? Bayi yang apa? Baru ceprot, rezekinya diberi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua makhluk, baik manusia ataupun binatang, wa ghairihim, dan selain mereka, apa? Tumbuh-tumbuhan juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh-tumbuhan butuh apa? Butuh air, butuh sinar matahari, butuh udara. Siapa yang memberikannya? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidaklah ada makhluk yang melata di muka bumi ini. Ya, di atas bumi, makhluk yang melata, baik itu binatang ataupun manusia atau jin atau apa saja. Jadi makanya orang tua itu nggak perlu takut kalau punya anak, apalagi anaknya banyak. Orang tua saja yang nggak belajar agama sampai mengatakan apa? Banyak anak, banyak rezeki. Memang Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rezekinya, nggak perlu takut. Oh, nanti pendidikan mahal, berobat kesehatan, untuk kesehatan mahal. Iya, Allah Subhanahu wa taala yang menanggung. Adapun caranya, silakan. Sebagai manusia apa? Berikhtiar. Namun rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang akan terkurangi sedikit pun. Tidak ada makhluk yang melata di atas muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang akan menanggung apa? Menanggung rezekinya. Semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dijamin itu apa? Nah, yang tidak jamin apa yang tidak dijamin? Apakah kita tahu kita ini akan masuk surga atau neraka, padahal sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita apa? Berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin untuk apa? Meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu malikul mulki wal mudabbiru li syu'unil alami kullihi, yuwalli wa ya'zil wa yu'izzu wa yudhill, al-qadiru ala kulli syai', yusarifu al-laila wan nahara wa yuhyi wa yumit. Dan kita pun harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala malikul mulki, pemilik apa? Pemilik kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala adalah raja di raja yang menguasai segala kekuasaan. Tidak ada kekuasaan dimanapun kecuali Allah yang memilikinya. Jangankan hanya apa? Hanya RT RW ataupun kepala rumah tangga, bahkan presiden dan kerajaan-kerajaan yang ada di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang memilikinya, yang menentukannya.
Karena wal mudabbir li syu'unil alami kullih. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh urusan alam. Semuanya, tidak ada yang terluput, tidak ada yang terlewat sedikit pun. Semuanya Allah taala yang mengatur. Makanya kita enggak perlu pusing-pusing ikut apa? Ikut ngatur-ngatur. Capek pikiran dan capek apa? Capek tenaga. Enggak perlu kita mikir. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengatur semuanya. Kita tinggal apa? Tinggal menjalankan, tinggal ikhtiar. Karena Allah Subhanahu wa taala yuwalli wa ya'zil. Allah yang akan mengangkat dan Allah yang akan mencopotnya. Siapa yang mau diberikan kekuasaan, siapa yang mau diambil kekuasaannya. Wa yudhillu wa yudhill, wa yu'izzu wa yudhill. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan, Allah Subhanahu wa taala yang menghinakan. Al-Qadir ala kulli syai, dan Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa apa? Yang tidak ada sesuatu yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Yusarriful laila wan nahar. Allah Subhanahu wa taala ya menggantikan antara siang dan malam. Enggak perlu apa? Enggak perlu ditahan-tahan, nanti juga malam datang. Kalau malam sudah habis, akan terbit pagi dan siang. Wa yuhyi wa yumit. Allah Subhanahu wa taala yang akan menghidupkan, yang akan mematikan. Kalau sudah waktunya seseorang melahirkan, maka akan lahir. Kalau sudah waktunya seseorang meninggal, maka Allah akan cabut nyawanya. Tidak ada seorang pun yang bisa menunda barang sedikit pun ataupun barang sesaat pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 26 sampai 27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, qul, katakan ya Muhammad, Allahumma malikal mulk. Ya Allah, engkaulah apa? Pemilik kekuasaan. Engkaulah yang memiliki kekuasaan itu. Tu'til mulka man tasha'. Engkau memberikan kekuasaan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan engkau copot kekuasaan itu dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha', engkau muliakan seseorang, dan juga wa tudhillu man tasha', dan engkau menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha mampu atas segala sesuatu. Tulijul laila fin nahar, engkau masukkan malam ke dalam siang. Wa tulijun nahara fil lail, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab, dan engkau berikan rezeki siapa yang engkau kehendaki. Ini semua menunjukkan Pak, menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, wa qad nafa Allah subhanahu an yakuna lahu syarikun fil mulki aw mu'in, kafa nafa subhanahu an yakuna lahu syarikun fil khalqi wa rizqi. Allah Subhanahu wa taala telah menafikan apa? An yakuna lahu syarikun fil mulki aw mu'in. Allah menafikan adanya sekutu, adanya tandingan ataupun yang membantu Allah Subhanahu wa taala di dalam apa? Di dalam kerajaannya, di dalam kekuasaannya. Tidak ada yang ikut campur. Termasuk siapa? Termasuk malaikat. Malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ini, untuk melakukan itu, untuk mengatur ini, mengatur itu apa? Tidak menunjukkan Allah Subhanahu wa taala butuh akan apa? Akan pembantu. Butuh akan makhluk untuk meringankan tugas Allah, tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menafikan Allah memiliki tandingan ataupun sekutu fil khalqi, di dalam menciptakan, wa rizki, ataupun di dalam memberikan rezeki. Untuk memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya, Allah tidak butuh pembantu. Untuk menciptakan semua makhluknya, Allah tidak butuh pembantu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Luqman, hadza khalqullah, inilah ciptaan Allah. Ini semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa'aruni, perlihatkan kepadaku, madza khalaqal ladzina min duni, apa yang telah diciptakan oleh mereka, tandingan-tandingan sekutu yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Mana? Siapa yang bisa mampu untuk menciptakan? Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk apa? Untuk menciptakan sesuatu. Semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hal memberikan rezeki. Di dalam surat Al-Mulk ayat 21, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah, siapakah yang mampu untuk memberikan rezeki apabila Allah menahan rezekinya. Kalau Allah sudah menahan rezeki seseorang, siapapun yang berusaha untuk memberinya rezeki itu tidak bisa. Kalau Allah yang menahannya. Kalau Allah sudah berikan rezeki, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menahan rezeki tersebut. Karena ini adalah hak mutlak, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum, kama a'lana infiradahu bi rububiyyati ala jami'i khalqihi, faqala alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, mengumumkan akan keesaannya di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala atas segala makhluknya, di atas semua makhluknya. Semua makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca, kita ulang-ulang di dalam setiap salat kita, yang kita baca tidak kurang dari 17 kali dalam sehari semalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin, Rabb yang mengatur alam semesta. Ini menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta, yang kita selalu memujinya. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 54, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hathithan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi, fi 6 ayyam, dalam 6 masa. Selama 6 masa Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa? Langit dan bumi. Kemudian setelah itu tsumma stawa 'alal 'arsy, Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hasitha, dan Allah Subhanahu wa taala menutup malam dengan siang. Ketika pagi datang, malam itu apa? Tertutup oleh datangnya siang. Yatlubuhu hasitha, yang menutupinya, yang mengikutinya dengan cepat. Sebentar baru sholat subuh, nggak lama langit terang, kemudian terbit matahari, dan begitu cepat. Wasyamsa wal qamar wan nujum, matahari, bulan dan bintang-bintang semuanya musakhkharatin bi amri, semuanya tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah bagi Allah atau milik Allah hak menciptakan dan memerintahkan. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah, Rabb semesta alam. Ini menunjukkan semua diatur siapa?
diatur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menguasai seluruh makhluknya. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum, wa qad fatara Allah jami'al khalqi 'ala al-iqrar bi rububiyyatihi hatta innal musyrikin alladhina ja'alu lahu syarikan fil ibadah yuqirruna bitafarudihi bi rububiyyah. Allah subhanahu wa ta'ala yang apa? Yang telah menciptakan jami'al khalqi, seluruh makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluk alal iqrar, untuk mengakui apa? Bi rububiyyatihi, mengakui akan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan semua makhluk, manusia, bahkan termasuk iblis. Tahu iblis? Apa itu? Makhluk yang paling durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mengakui apa? Akan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu, bahkan mereka apa? Yakin dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata saya sini, hatta innal musyrikin, bahkan sampai orang-orang musyrik, kaum musyrikin dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina ja'alu lahu syarikan fil ibadah, yang orang-orang musyrik ini menjadikan bagi Allah ada tandingan, ada sekutu di dalam ibadah. Dalam ibadah mereka selain beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selainnya, beribadah kepada berhala, beribadah kepada makhluk. Tapi apa? Mereka yuqiruna bitafarudihi birububiyyah. Orang-orang musyrik itu meyakini, mengakui akan apa? Akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam rububiyahnya. Atau dengan kata lain, orang-orang musyrik mengakui rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini harusnya kita sebagai seorang muslim malu kalau kita tidak mengetahui, tidak mengerti tentang apa? Tentang rububiyah Allah. Orang-orang musyrik saja yang mereka menyekutukan Allah, menduakan Allah di dalam ibadah, mereka apa? Mengakui akan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya? Kalau orang-orang musyrik mereka mengakui akan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini harusnya kita sebagai seorang muslim malu kalau kita tidak mengetahui, tidak mengerti tentang apa? Tentang rububiyah Allah. Orang-orang musyrik saja yang mereka menyekutukan Allah, menduakan Allah di dalam ibadah, mereka apa? Mengakui akan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya? Kalau orang-orang musyrik mereka mengakui akan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menjelaskan di dalam surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat 86 sampai 89. Surat 89. Surat Al-Mu'minun ayat 86 sampai 89. Allah menjelaskan, qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya, qul, katakan ya Muhammad, man rabbus samawati sab', siapakah Rabb pemelihara 7 langit, wa rabbul arshil azim, dan Rabb pemilik arsy yang agung. Ini Allah perintahkan siapa? Nabinya untuk mengatakan kepada siapa? Kepada orang-orang musyrik, menyampaikan siapa yang memiliki, siapa yang mengatur 7 langit, dan juga yang menguasai, yang mengatur arsy yang agung. Sayaquluna lillah, mereka akan menjawab Allah atau milik Allah. Qul afala tattaqun, katakan ya Muhammad, afala tattaqun, apakah kalian tidak bertakwa? Qul, katakan ya Muhammad, man biyadihi malakutu kulli syai', siapakah yang di tangannya malakutu kulli syai', kekuasaan segala sesuatu, wa huwa yujiru wa la yujaru alaih, dialah yang akan melindungi dan tidak ada seorang pun yang dapat melindungi. In kuntum ta'lamun, jikalau kalian mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka orang-orang musyrik tersebut akan mengatakan apa? Allah. Qul fa anna tusharun, katakan
Kenapa kalian bisa tertipu? Tertipu dengan apa? Dengan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang kafir, kaum musyrikin dahulu mengakui akan apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Fahadha at-tauhid lam yadhhab ila naqidihi ta'ifatun ma'rufatun min bani Adam, balil qulubu mafturatun 'ala al-iqrar bih. أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. Dan tauhid ini, tauhid apa? Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini lam yadhhab ila naqidihi ta'ifatun ma'rufatun min bani Adam, tidak dibawa atau istilahnya pada yang kebalikannya oleh siapa? Ta'ifatun ma'rufa, sekelompok yang telah diketahui dari anak cucu Adam. Balil qulubu mafturatun 'alal iqrari bih. Bahkan hati manusia itu diciptakan untuk apa? Untuk mengakui akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. A'zam min kauniha mafturatan 'ala al-iqrar bighairihi min al-mawjudat. Lebih besar dari pengakuan kepada selainnya dari makhluk-makhluk yang ada. Kalau kita perhatikan, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengakui akan apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di alam ruh, dinyatakan apa? Ketika dinyatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Ketika manusia diambil perjanjiannya ketika masih berada di tulang punggung Adam. Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Kemudian manusia mengatakan apa? Qalu bala syahidna. Iya, kami bersaksi. Kami mempersaksikan. Manusia sudah apa? Sudah mengakui ketika mereka berada di dalam alam ruh. Dan ini pun sebagaimana yang kama qalati rusul, yang dikatakan oleh para rasul ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan mereka di dalam surat Ibrahim ayat 10. Afillahi syakkum fatiris samawati wal ard. Apakah ada keraguan pada Allah Subhanahu wa taala, fatiris samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi? Pertanyaan yang apa? Yang tidak membutuhkan jawaban. Adakah keraguan? Tidak ada keraguan sedikit pun. Allah yang telah menciptakan apa? Menciptakan langit dan bumi. Wa ashharu man urifa tajahuluhu wa tadahuruhu bi inkari rabb Fir'aun. Wa qad kana mustayqinan bihi fil batin kama qala lahu Musa qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Dan yang paling masyhur, yang paling ternama, yang diketahui akan apa? Akan tajahulnya, akan pengingkarannya, ataupun apa? Akan keacuhannya, yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Siapa? Fir'aun. Kita sering mendengar tentang Fir'aun yang apa? Mengaku sebagai Tuhan. Bahkan Fir'aun mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, mengingkari apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi walaupun seperti itu katakan waqad kana mustayqinan bihi fil batin, secara batin dia mengakui apa? Mengakui akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Musa, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 102, surat Al-Isra ayat 102, di mana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, laqad alimta ma anzala haula. Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun, laqad alimta, sungguh engkau telah tahu, ma anzala haula, apa yang diturunkan untuk mereka, yaitu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada
para nabinya, illa rabbus samawati wal ard, kecuali siapa yang menurunkan? Itu Allah subhanahu wa ta'ala, rabbus samawati wal ard, Rabb, pemilik langit dan bumi, basair, sebagai basair, yaitu sebagai bayinat, sebagai bukti. Kemudian Nabi Musa mengatakan, wa inni la adhunnuka ya fir'aun mathbura, dan aku yakin bahwa engkau wahai Musa akan apa? Akan binasa. Engkau akan binasa. Nabi Musa sampaikan kepada siapa? Kepada Fir'aun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala anhu wa an qaumihi wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang Fir'aun dan kaumnya. Wajahadu biha, mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Wastaiqanatha anfusuhum, tapi mereka apa? Yakin. Diri mereka yakin. Zulman wa 'uluwa, mereka mengingkari itu karena apa? Karena zulman, karena kezaliman. Wa 'uluwan, dan juga takabburan, sebagai bentuk kesombongan. Maka Allah Subhanahu wa taala, fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin, perhatikan bagaimana akhir kesudahan dari orang-orang yang selalu berbuat kerusakan. Lihat bagaimana akhir kehidupan Fir'aun yang ketika mengejar Nabi Musa beserta kaumnya. Segitu dikejar sampai ke mana? Sampai ke Laut Merah. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bagaimana ketika Nabi Musa dan kaumnya dikejar oleh bala tentara Fir'aun yang begitu besar, yang di hadapannya adalah laut, yang tidak akan mungkin bagi siapa? Bagi Nabi Musa dan kaumnya untuk melewati laut tersebut. Mungkin mereka akan mengira, orang Fir'aun dan pasukannya mengira ini adalah akhir kesudahan Nabi Musa dan kaumnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bagaimana mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Allah perintahkan Nabi Musa untuk apa? Untuk melempar tongkatnya, memukulkan tongkatnya di lautan tersebut yang kemudian terbelah, membuka jalan untuk siapa? Untuk Nabi Musa dan kaumnya. Maka mereka pun melewati lautan tersebut yang sudah terbelah. Kemudian ketika mereka sudah melewatinya dan pasukan Fir'aun beserta bala tentaranya masuk, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa untuk apa? Untuk memukulkan kembali tongkatnya di lautan tersebut. Maka lautan itu segera menutup dan menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya. Yang ini yang kemudian dikenal dengan apa? Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, yang Nabi Musa dikatakan setelah kejadian itu apa? Fasamahu Musa syukran lillah. Nabi Musa berpuasa untuk kejadian hari itu. Sebagai apa? Sebagai bentuk terima kasih, syukur Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah selamatkan Nabi Musa. Anjallahu Musa wa qaumah. Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Wa aghraqa Fir'aun wa qaumah. Dan Allah tenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya. Yang hari itu kemudian dikenal dengan hari apa? Hari Asyura. Yang kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyunahkan untuk apa? Untuk berpuasa pada hari Asyura. Yang pada awalnya berpuasa pada hari Asyura itu hukumnya apa? Wajib. Sebelum ada perintah berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa pada hari Asyura itu hukumnya wajib. Tapi kemudian setelah diturunkan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, maka berpuasa pada hari Asyura hukumnya tidak lagi wajib, tapi sunnah. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkeinginan untuk berpuasa satu hari sebelumnya, itu hari Tasu'a, sebagai bentuk apa? Bentuk mukhalafah, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, supaya tidak sama apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam tambahkan dengan berpuasa pada tanggal 9 atau satu hari sebelumnya.
Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum, wa kadzalika man yunkiru rabbal yawma minasyuyu'iyyin innama yunkirunahu fi adh-dhahiri mukabaratan wa illa fahum fil batini la budda an ya'tarifu annahu ma min mawjudin illa wa lahu mujid wa ma min makhluqin illa wa lahu khaliq wa ma min atharin illa wa lahu mu'aththir. Qala ta'ala am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Demikian pula pada zaman kita sekarang, orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb, ada golongan orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb. Siapa? Asy-syuyu'iyun, yaitu orang-orang ateis. Orang-orang ateis yang mereka mengingkari apa? Mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya mereka itu apa? Innama yunkirunahu fi dhahiri mukabaratan. Mereka itu yang nampak mengingkarinya itu karena apa? Karena kesombongan. Karena kesombongan mereka, kesombongan orang-orang ateis, sehingga mereka mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa fahum fil batin, padahal mereka secara batin, di dalam batinnya mereka itu apa? La budda an ya'tarifu, mereka mau tidak mau mengakui apa? Ma min mawjudin illa walahu mujid, tidaklah ada benda kecuali ada apa? Ada yang membuat benda tersebut. Wa ma min makhluqin illa walau khaliq, tidaklah ada makhluk kecuali ada yang menciptakan, ada khaliq. Wa ma min atharin illa walahu mu'aththir, tidaklah ada satu bekas kecuali apa? Ada yang membuat bekas tersebut. Sebagai contoh apa? Adanya langit, adanya bumi. Itu menunjukkan apa? Ada yang menciptakan langit dan bumi. Adanya makhluk hidup, berarti menunjukkan adanya Al-Khaliq yang telah menciptakannya. Adanya bekas, misalkan ada bekas orang berjalan, itu menunjukkan ada orang yang berjalan. Dan maaf, kalau ada kotoran cicak di rumah, menunjukkan adanya apa? Ada cicak. Kalau kita lihat ada kotoran tikus, berarti menunjukkan di rumah ada. Mungkin nggak ada tikus. Atau misalkan maaf, seseorang bikin toilet baru, belum dipakai, tukang belum pernah pakai. Yang punya masuk ke rumah, kemudian semalaman, pagi-pagi, maaf, misalkan ibunya ngelihat kok di toilet masih ada kotoran belum disiram. Kira-kira siapa? Ya, antara suami atau anaknya yang buang kotoran tersebut. Gak mungkin tiba-tiba muncul gitu. Tidak muncul, pasti ada apa? Ada yang menyebabkan adanya benda tersebut. Maka ini sebetulnya secara batin diakui oleh apa? Orang-orang ateis. Gak mungkin mereka mengingkari. Mereka mengingkarinya itu karena apa? Karena kesombongan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surat At-Tur ayat 35 sampai 36, am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan dari tidak ada, dari sesuatu yang tidak ada, am humul khaliqun, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri. Apakah mereka itu diciptakan begitu saja, ada dengan sendirinya? Apakah manusia muncul di muka bumi ini dengan sendirinya tanpa adanya sang pencipta? Apakah mungkin? Tidak. Makanya amhumul khaliqun, atau mereka yang menciptakan dirinya sendiri. Apakah mungkin kita bisa menciptakan diri kita sendiri? Tidak mungkin. Am khalaqus samawati wal ard, atau mereka yang telah menciptakan langit dan bumi. Bal la yuqinun, bahkan mereka tidak yakin dengan apa yang mereka katakan. Jadi dengan apa yang dikatakan saja mereka tidak yakin. Nggak mungkin mereka
tiba-tiba ujuk-ujuk ada di muka bumi ini. Atau mereka menciptakan dirinya sendiri. Tidak mungkin. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Syekh, ta'ammalil alam kullah, ulwiyahu wa sufliyah, bi jami' ajzaihi, tajidhu syahidan bi itsbati sani'ihi wa fatirihi wa malikihi. Fa inkaru sani'ihi wa jahduhu fil uquli wal fitar bimanzilati inkaril ilmi wa jahdihi, la farqa bainahuma wa ma tatabajjahu bihi syuyu'iyyatul yawm min inkari wujudi rabbi innama huwa min babil mukabarah wa musadarati nataijil uquli wal afkaris sahihah, wa man kana bihadhihi al mathabah faqad algha aqlahu wa da'a an-nasa lisukhriyati minhu. Perhatikan alam semesta yang ada, semuanya. Ulwiyahu, yang ada di atas, wasufliyahu, ataupun yang di bawah. Kalau kita perhatikan langit, perhatikan bumi, bijami ajzai, seluruh bagian-bagiannya, bagian yang di atas, bagian yang di bawah, maka adanya langit, adanya bumi, kemudian matahari, bulan, bintang, lautan, gunung, dan apa saja. Tajidhu syahidan, maka engkau akan mendapati semua itu, semua makhluk, semua alam, atas dan bawahnya, seluruh bagian-bagiannya menunjukkan apa? Menunjukkan bi'itsbati sani'ihi, menunjukkan akan penetapan adanya yang membuat, adanya yang fatirihi, yang menciptakannya, wa malikihi, dan yang memilikinya. Enggak mungkin ujuk-ujuk tumbuh gunung, muncul gunung, kemudian datang matahari, datang bulan. Datang bulan mungkin enggak? Ibu-ibu biasanya tiba-tiba datang bulan gitu. Ada, kemudian tiba-tiba muncul lautan. Semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Sehingga kalau misalkan ada yang mengingkari adanya langit, adanya bumi, semua alam semesta, fa inkaru sani'ihi, yang mengingkari pembuatnya, wajahduhu, dan yang mengingkarinya itu semua fil uqul, baik secara akal, wal fitar, ataupun secara nurani, itu bimanzilati inkaril ilmi wajahdi, sama dengan apa? Dengan mengingkari ilmu, wajahdi, dan pengingkarannya. La farqa bainahu, tidak ada bedanya mengingkari akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang dibanggakan oleh orang-orang ateis di zaman kita sekarang, mereka berbangga diri ataupun mereka membual, berlagak mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan bahwasanya dunia ini ada dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan. Bahkan pemahaman mereka ini sangat lemah daripada sarang laba-laba. Keyakinan mereka lebih lemah daripada sarang laba-laba. Kita tahu namanya sarang laba-laba, hanya dengan sapu saja langsung langsung hancur. Maka demikian pula dengan akidah mereka, keyakinan mereka yang mudah untuk untuk dipatahkan. Pernah saya ceritakan bahwasanya ada guru yang berpemahaman ateis, ingin menanamkan akidah keateisannya ini kepada murid-murid yang masih kecil. Mereka mengatakan bahwasanya, wahai anak-anakku, ketahuilah bahwasanya di dunia ini tidak ada yang namanya Tuhan. Tuhan itu enggak ada. Kemudian katakan, kenapa Tuhan itu enggak ada? Karena Tuhan tidak terlihat. Karena Tuhan tidak terlihat, Tuhan tidak kelihatan, makanya Tuhan itu tidak ada. Maka dibalas oleh anak kecil tadi murid-muridnya, saya juga meyakini bahwasanya otak Bapak enggak ada. Kenapa? Karena otak Bapak enggak kelihatan. Karena otak Bapak enggak kelihatan, maka otak Bapak enggak ada. Bapak enggak punya otak. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan lemahnya akidah ataupun keyakinan orang-orang ateis yang lebih lemah dari sarang laba-laba. Bisa dipatahkan walaupun hanya anak kecil.
Dan pengingkaran mereka, orang-orang ateis yang mengingkari itu, innama huwa min babil mukabarah. Karena apa? Karena kesombongan mereka. Wa musadarati nataijil uquli wal afkaris sahihah. Dan setelah itu sebagai apa? Sebagai pengambil alihan hasil dari akal dan pikiran sehat. Akal dan pikiran sehat akan mengatakan apa? Adanya makhluk menunjukkan adanya Al-Khaliq. Adanya dunia menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Wa man kana bihadhil mathabah, kalau ada orang-orang yang tadi yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala hanya karena apa? Karena kesombongan, faqad algha aqlahu, sungguh dia telah menanggalkan otaknya, dan mengajak manusia untuk apa? Untuk mengolok-olok dirinya, bahwasanya dia tidak punya akal yang sehat, mengingkari akan keyakinan mereka. Makanya ada seorang penyair yang mengatakan apa? Fawa ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhul jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahidu. Fawa ajaban, duhai sangat menakjubkan atau sangat aneh, yu'sal ilahu, Allah Subhanahu wa taala didurhakai. Mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Am kaifa yajhaduhul jahidu, atau bagaimana mereka mengingkari akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari kalau Allah Subhanahu wa taala itu ada. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan segala sesuatu, mereka ingkari. Padahal wa fi kulli syai'in lahu ayah, pada setiap sesuatu itu ada ayah, ada tanda. Ada apa? Tanda yang apa? Tadullu ala annahu wahidu, yang menunjukkan, tanda itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu. Adanya binatang berarti menunjukkan ada yang menciptakan binatang itu. Adanya langit menunjukkan ada yang menciptakan langit. Adanya manusia menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Adanya seluruh makhluk menunjukkan adanya Al-Khaliq. Makanya tadi pada awal dikatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Allahu taala alam. Mungkin ini saja. Barangkali ada yang ingin tanyakan, kami persilahkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sini sudah ada pertanyaan. Boleh dijelaskan lagi Ustaz, mengapa kaum musyrikin disebut kafir padahal mereka mengakui tauhid rububiyah Allah? Saya baru-baru belajar, urgensi pembelajaran tauhid ini adalah paling penting dibandingkan dengan yang lain seperti belajar fikih, bahasa Arab, tahsin dan yang lainnya. Allahu a'lam. Di sini kenapa orang-orang musyrik, mereka yang mengakui akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala tapi masih disebut sebagai apa? Sebagai kafir. Ini sebetulnya nanti akan ada dalam pembahasan apa? Pembahasan tauhid uluhiyah. Bahwasanya seseorang yang meyakini ataupun mengakui tauhid rububiyah, meyakini akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikannya sebagai seorang muslim ataupun mukmin selagi apa? Selagi tidak mengakui akan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang mengingkari uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bermanfaat keyakinan mereka, tauhid mereka kepada apa? Kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun
beriman dengan rububiyah Allah tapi tidak meyakini akan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala ataupun konsekuensi dari uluhiyah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi apa? Menjadi fokus dakwah para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, maka tidak menjadikan mereka apa? Menjadi muslim. Karena apa? Karena seperti itulah orang-orang musyrik diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak apa? Tidak meyakini uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermanfaat kalau tidak meyakini apa? Uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya katakan ini akan dibahas dalam apa? Dalam pembahasan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyah. Jadi tauhid rububiyah tidak akan bermanfaat selagi apa? Selagi tidak meyakini akan tauhid uluhiyah. Allahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, Allah akan memberikan rezeki, menjamin hati kita masih lemah. Bagaimana menguatkan, meyakinkan hati kita bahwa Allah yang maha pemberi rezeki? Ya kita harus tadi, kita akan menjadi yakin dengan apa? Dengan belajar. Kalau kita nggak mau belajar, tidak mau ngaji, tidak mau menuntut ilmu, bagaimana kita akan yakin? Orang kita juga tidak memupuk keimanan kita, tidak berusaha untuk apa? Menyiraminya dengan apa? Dengan hadir di dalam majelis ilmu. Kalau kita belajar, ini sama dengan apa? Dengan menanam di dalam hati kita keimanan ini, tauhid ini yang kemudian disirami dengan selalu hadir di dalam majelis ilmu. Yang itu akan apa? Akan menguatkan hati kita, keimanan kita. Kalau dalam hal ini saja, ini masuknya dalam apa? Rububiyah. Berarti kita kalah sama siapa? Sama setan, sama iblis, sama orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mereka yakin dengan rububiyah Allah yang pasti akan memberikan rizki. Masa kita kalah keyakinan kita dengan mereka? Menguatkan dengan cara belajar, dengan datang ke majelis ilmu, disirami terus dengan selalu hadir dalam majelis ilmu sehingga keimanan itu menjadi kuat. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezeki kita, nggak perlu takut. Selama kita hidup, maka rezeki kita masih ada. Kalau rezeki kita sudah tidak ada, artinya apa? Ya kita harus meninggalkan dunia ini. Kalau kita nggak yakin ada rezeki, ya sudah mati saja. Atau sudah waktunya kita untuk apa? Untuk meninggalkan dunia. Karena seseorang tidak akan dicabut nyawanya, tidak akan meninggal sampai jatah rezekinya habis. Harus apa? Harus ditumbuhkan terus. Bahwasanya rezeki kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berkurang sepeser pun, 1 rupiah pun, 1 sen pun tidak bisa diambil oleh orang lain, apalagi dipatok ayam. Diambil orang aja nggak bisa kok dipatok ayam. Jangan ini nanti rezekinya dipatok ayam. Patok ayam gimana? Orang lain aja nggak bisa ngambil kok ayam matok rezeki kita. Kalau yang bisa kita dapat berarti itu adalah rezeki kita. Kalau tidak berarti bukan rezeki kita. Dan rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di mana? Di dalam rahim ibu kita. Dan jauh sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukannya. Allahu a'lam. Apa hikmahnya Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi beserta isinya dalam 6 hari? Nah, ini untuk hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh makhluk termasuk kita? Tujuannya untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun diciptakan dalam 6 masa, 6 hari, Allah Ta'ala alam. Ini tidak tidak menjadikan kita menjadi tambah beriman ataupun tidak. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau, Allah ciptakan dalam sekejap saja. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu berarti
ada yang ingin ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu ataupun tidak, ini bukan apa? Bukan bukan kemampuan kita untuk mencari tahunya. Yang ada adalah keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dan kewajiban kita adalah beribadah kepadanya. Allahu a'lam. Kalau salat di masjid area pemakaman sedangkan sudah waktu salat, apakah diperbolehkan? Ini permasalahannya bukan area atau tidak area. Masjid dimanapun berada, ketika di situ ada kuburan yang tidak dipisahkan antara masjid dengan kuburan, maka kita tidak boleh sholat di masjid tersebut. Kita boleh sholat di masjid tersebut apabila dipisahkan, ada pagar pemisah, ada tembok pemisah antara masjid dengan apa? Dengan kuburan. Kalau tidak ada tembok ataupun pagar pemisah atau apa saja yang memisahkan, apakah jalan, sungai ataupun yang lainnya antara masjid dengan kuburan, maka kita tidak boleh sholat di masjid tersebut walaupun sudah masuk waktunya. Kita cari masjid yang lain yang bersih dari apa? Dari kuburan. Karena kita dilarang sholat di masjid yang di situ ada kuburan. Allahu a'lam. Masih ada lagi? Silakan. Masih ada lagi Bu pertanyaannya? Atau yang dari bapak-bapak yang mau bertanya langsung, silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.